Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda usia nikah sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun bagi wanita terjadi pada usia yang cukup dewasa. Penentuan usia minimal dalam program pendewasaan usia perkawinan tentu saja didasari oleh sejumlah pertimbangan yang kuat. Pertimbangan dalam penetapan usia menikah tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa pakar, baik dari pakar kesehatan, pakar psikologi, pakar ekonomi, dan pakar pendidikan. Pertimbangan penentuan usia perkawinan dilihat dari beberapa aspek, di antaranya dari aspek kesehatan. Dalam masa reproduksi perempuan, usia yang dianjurkan untuk kehamilan yang pertama adalah di atas usia 21 tahun. Oleh karena itu dianjurkan perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun dan laki-laki pada usia minimal 25 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 21 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 21 tahun dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi. Usia tersebut di atas menunjukkan bahwa masa reproduksi wanita belum dapat bekerja secara sempurna. Perempuan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Dari aspek psikologis, kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan bijak. Kesiapan ini ditujukan kepada laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan mental, mampu menahan emosi, perilaku, perasaan, pikiran serta sikap seseorang. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi pasangan dalam menjalankan peran baru sebagai suami istri. Perkawinan di usia muda dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan emosi yang belum stabil, sehingga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang berkelanjutan, dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga, dan berujung pada perceraian. Kematangan emosi ini akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia. Selain kematangan emosi, kemampuan penyesuaian diri juga menjadi aspek psikologi yang penting dalam berumah tangga. Proses penyesuaian diri dapat dilihat dari adanya sikap saling menghargai dan mau berkorban untuk pasangannya. Artinya, setiap pasangan mampu untuk tidak saling mementingkan keinginan pribadi. Hanya pasangan suami istri yang mampu melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan rumah tangga yang akan berhasil mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diinginkannya. Penyesuaian diri ini hanya dapat dilakukan bagi mereka yang telah mencapai tahap kedewasaan. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologi. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil, dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak. Dilihat dari aspek kesiapan usia. Kesiapan usia adalah kesiapan umur untuk menikah. Usia ideal menikah adalah 21 tahun, sedangkan laki-laki adalah 25 tahun. Usia ideal erat kaitannya dengan siap atau tidaknya calon pengantin dari segi fisik, mental, hingga finansial untuk menikah. Pentingnya, kesiapan usia bertujuan untuk mempersiapkan pola pemikiran yang matang dalam mempersepsikan sebuah pernikahan. Kesiapan ini juga dibutuhkan supaya individu sudah mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang melahirkan dan merawat anak serta kehidupan berkeluarga. Dampak positif, jika usia menikah lebih matang adalah berhubungan dengan kematangan secara emosi dan kedewasaan dalam menyikapi kehidupan pernikahan. Kematangan usia ini juga akan berkaitan dengan kematangan alat reproduksi dalam melakukan hubungan seksual dalam pernikahan, yang nantinya akan sangat berpengaruh di proses kehamilan. Kematangan alat reproduksi ini tidak hanya dibutuhkan pada catin wanita, melainkan juga catin laki-laki. Dampak apabila menikah di usia yang belum matang akan menyebabkan pengetahuan tentang pernikahan masih minimal, emosi yang belum stabil, sehingga menyebabkan stres dan tertekan, angka kematian ibu anak semakin tinggi, dan tekanan ekonomi pasangan suami istri semakin tinggi. Selain itu, kemandirian pasangan yang masih rendah, rawan dan belum stabil dalam menghadapi permasalahan, sehingga rawan terjadi perceraian. Dilihat dari aspek ekonomi,
Remaja yang menikah di usia anak seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Masalah tersebut terjadi karena tidak ada persiapan masa depan dan belum mampu menumbuhkan ide-ide. Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan agar bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dilihat dari aspek pendidikan. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah, bukan berarti pendidikan terhenti. Setiap pasangan memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam lingkup yang lebih luas, jika seluruh remaja Indonesia mampu menunda pernikahannya sampai usia ideal, yaitu dilihat dari aspek kependudukan. Ketika suatu keluarga mengatur jarak kelahiran dan merencanakan jumlah anak yang diinginkan, hal ini akan mempengaruhi jumlah penduduk. Setiap anak yang lahir memerlukan dukungan alam berupa udara, air bersih, bahan pangan, dan fasilitas negara seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Oleh sebab itu, pendewasaan usia perkawinan dapat memperkecil laju penduduk.